Oke, halo semuanya. Saya Lius bakal mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan proyek kami, yaitu SIM SMA Kolose de Brito atau Sistem Informasi Manajemen SMA Kolose de Brito. Apa sih aplikasi ini? Jadi aplikasi ini tuh untuk dirancang itu buat ya mendigitalisasi buat pencatatan seperti administrasi harian di sekolah, mulai dari presensi, penilaian siswa, pengumuman, PPM, dan sebagainya macam. Dalam sistem kami ini ada 3 peran utama atau role utama, yaitu kurikulum sebagai administrator, guru sebagai pengelola kelas, dan siswa sebagai pengguna akhir. Sebelum saya masuk ke demo websitenya, saya akan menjelaskan lebih dulu apa sih arsitekturnya dan apa teknologi yang kami gunakan. Nah, jadi aplikasi kami yang kami pakai ini pakai PHP native, nggak pakai framework eksternal seperti Laravel atau CodeIgniter. Jadi kami tuh bikin framework MVC-nya sendiri itu dari nol. Nah, karena ya untuk memenuhi tugas ini juga kami tidak boleh menggunakan framework yang lain. Jadi kami membuat dari nol. Untuk database-nya kami menggunakan MySQL sebagai database utama seperti yang diajarkan pada kelas minat IT. Dan untuk dependensi manajemennya kami menggunakan Composer. Kita akan melihat pertama, kami kan menggunakan arsitektur MVC, makanya kita akan melihat gimana sih MVC-nya. Nah, jadi ada di folder app. Nah, sini MVC-nya kami. Jadi kami kan memakai pola MVC yang diimplementasikan secara manual. Nah, jadi di folder yang controller sini kami itu ada sekitar 10 controller yang masing-masing menangani satu domain bisnis. Misalnya attendance controller ini. Nah, attendance controller ini untuk presensi, grade controller untuk nilai, dan seterusnya gitu, sesuai penamaan. Dan juga saya cari dulu ini. Dan juga untuk semua routingnya juga didefinisikan di eksplisit di routes.php. Jadi setiap route itu bakal lewat sini gitu. Jadi seperti middleware gitu. Nah, jadi kami untuk bagian data manajemennya kami itu membangun sebuah custom ORM atau dengan pola active record. Jadi semua model di aplikasi ini seperti user, attendance, grades, announcement, dan lain-lain itu bakal di-extend kelasnya abstrak di data model. Nah, itu ada di model sini. Sini ada data modelnya sendiri buat abstraksinya. Bisa kita lihat contohnya di model user. Kita lihat ya di user. Nah, ini user. Nah, kita cari. Nah, contohnya di sini nih. Nah, contohnya di model user. Jadi metode authenticate kan melakukan pencarian user berdasarkan email dan lain-lain. Jadi kami menggunakan ORM. Ini keberapa ya ini? Lanjut, kami di sini menggunakan yang dinamai sebagai role based access control. Jadi setiap akun atau setiap role itu nanti ada di wrap permission gitu. Bisa kita lihat di sini. Bentar ya. Di models. Di sini. Nah, jadi setiap misalnya untuk guru ada permissionnya sendiri. Untuk murid juga ada permissionnya sendiri. Kurikulum juga memiliki, atau administrator memiliki permissionnya sendiri. Bisa kita lihat di mana juga nih. Di sini juga. Nah. Ini di permission. Jadi untuk permissionnya kami pakai enum. Oke, kita lanjut bakal ke komponen UI-nya. Oke. Komponen UI-nya bisa kita lihat di folder renders. Nah, di folder renders ini terutama di components. Nah, jadi kami itu pakai reusable components biar satu file itu nggak sampai
600-an 800-an sempet sih kemarin itu, makanya ngide buat dipecah gitu. Jadi setiap elemen UI-nya berulang gitu, jadi kayak template lah gitu. Oke, mungkin sudah cukup untuk penjelasan singkat tentang arsitekturnya. Kita bakal lanjut ke demo fitur per role-nya. Pertama, jadi kami pakai PHP yang terbaru, makanya kami tidak pakai XAMPP namun pakai Laragon. Di Laragon ini bisa setting PHP sendiri, lebih gampang. Jadi mari kita start aja. Ini nggak usah dihiraukan. Nah, lanjut kita start aja websitenya. Dan sini saya sudah membuat satu file buat ngefill database kita biar enak dilihat buat live demo kita. Ini PHP situs PHP. Nah, kita lihat, tunggu sebentar. Ya. Oke, sudah semua. Langsung saja kita buka ke localhost 8000 port 8000. Jadi ini seperti tampilan awalnya, sambiran loginnya sama seperti SimGB, mirip ya, backgroundnya mirip ya. Oke, jadi pertama kita bakal login sebagai kurikulum atau administratornya. Jadi Kuri_debrito, kita lihat identitasnya aja di sini, kuri_debrito.sch.id. Passwordnya password. Di sini juga ada fitur remember. Seingat saya itu disimpan di cookie dengan jangka waktu sekitar 10 hari. Ini sudah. Jadi ini untuk jadwal minggu ini masih placeholder ya. Karena mengingat waktu yang dipercepat, jadi kami nggak bisa benar-benar jadi semua fiturnya. Jadi untuk jadwal minggu ini belum bisa kami selesaikan secara penuh. Nah, jadi ada widget pengumuman, ada jadwal pelajaran, ada evaluasi akademik dan lain-lain. Ini pengumuman. Ada di sini, kita bisa menghapus pengumuman di sini. Ini hapus pengumuman. Nah, di sini kita juga bisa buat pengumuman baru. Contoh pengumuman libur panjang. Tes. Oke, kita terbitkan pengumuman. Kita tunggu sebentar. Sudah masuk. Ini bisa kita juga hapus. Untuk pengumuman seperti itu, kita juga bisa mengelola akun di sini. Jadi administrator kita bisa mengelola semua akun di sini. Oke, jadi bisa kita misalnya mau hapus yang ini, bisa hapus. Nah, udah terhapus. Dokumen ini juga kita bisa upload dokumen. Contohnya kita ambil ini deh, file bahasa Jerman saya, Jerman, terbitkan file. Nah, sudah ada, ini kita hapus. Oke, sudah habis. Oke. Ada juga tab PPM, jadi itu buat lembar evaluasi untuk semua siswa JB. Nah, di sini saya udah sempat bikin. Ini bisa kita udah aktifin apa selesai. Bisa kita tambah formulir juga, misalnya evaluasi hari LKTD hari pertama, contoh https google.com. Oke, ini udah ada. Nanti nggak bakal saya hapus, biar nanti kita cek di akun yang lain apakah kedeteksi juga atau tidak. Oke, jadi gitu. Ada kesiswaan juga di sini untuk ngelis ya. Untuk administrasi kesiswaan belum bisa semua, masih bisa read karena mengingat waktunya yang juga sangat kemarin dipercepat.
Lanjut aja kita login ke akun guru. Kita ambil contoh guru mana nih? Kita ambil contoh guru sosiologi ya. Guru debrito.sch.id. Guru debrito.sch.id. Password. Oke, password. Udah kita simpan. Nah, di sini muncul. Nah, jadi ya untuk setiap gurunya saya buat placeholder khusus jadwalnya. Nah, jadi ada sosiologi nilai rata-rata kelas, jadwalnya. Ada pengumuman seperti tadi. Nah, ini pengumuman. Bahan ajar kayak upload file yang kayak tadi. Kesiswaan, buka data siswa, presensi. Jadi ini kita bisa ngeflag. Ini misalnya siswa debrito.sch.id ya, kita buat alpha. Kebanyakan main game. Kita simpan nih. Oke. Udah tersimpan. Oke, nilai juga di sini bisa. Misalnya kita buat 0, simpan. Siswa di debrito. Nanti kita cek apakah masuk atau tidak. Makanya kita balik ke akun siswa. Login. Kita lihat ke nilai. Nah, ini 0. Masuk ya. PPM yang tadi juga masuk dia. Di evaluasi LKTD hari pertama kita lihat. Nah, masuk ke Google. Jadi semua terkoneksi dengan database-nya. Nah, jadi mungkin demikian presentasi tugas akhir kami yang sistem informasi manajemen SMA Kolose Debrito. Ya, aplikasi ini dengan kesimpulannya ya kami belajar banyak hal lah tentang framework MVC, RBSI dan ORM. Jujur saya nih dan Juan dan itu kan pokoknya yang website kan masih lebih jago Juan, jadi kami banyak belajar juga tentang bagaimana membuat MVC ini. Jadi mungkin gitu aja untuk kesempatan kali ini untuk project CRUED-nya create, read, update, delete. Terima kasih atas kesempatan dan pembelajaran yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya yang dapat menunjang pembuatan tugas akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya.